Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 20. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadaku." Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka.
mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semuanya yang tercantum di sini telah dicatat, bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 35. Yesus hidup, maka iman kita hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi kebangkitan adalah pagi yang mengubah sejarah dunia selamanya. Maria Magdalena datang ke kubur dengan hati yang hancur. Ia ingin melihat tubuh Yesus yang telah mati, namun yang ia temukan justru kubur kosong. Tangisan Maria di depan kubur menjadi titik awal kemenangan iman. Yesus yang disangka hilang ternyata hidup dan hadir. Kisah ini bukan hanya untuk Maria, bukan hanya untuk para murid, tetapi juga untuk kita, supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dari kesedihan menuju pengharapan ayat 1 sampai ayat 10. Maria datang ke kubur pagi-pagi benar saat masih gelap. Kegelapan itu bukan hanya suasana pagi, tetapi juga menggambarkan kegelapan hatinya. Ia kehilangan harapan, merasa Yesus sudah tidak ada. Namun ketika ia melihat batu sudah terguling, itu pertanda bahwa Tuhan sedang bekerja di balik kegelapan. Pelajaran rohaninya untuk kita ketika hidup kita terasa gelap. Doa seakan tidak dijawab, rencana tidak berjalan. Percayalah, Tuhan sedang menggulingkan batu-batu penghalang dalam hidup kita. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Yohanes tiba lebih dahulu, tapi menunggu Petrus. Yang menunggu bahwa iman dan hikmat harus berjalan bersama. Ada kalanya kita perlu berlari, tetapi juga menunggu dalam menundukkan diri. Ketika mereka melihat kain kafan terlipat rapi, itu tanda bahwa Yesus tidak dicuri, tapi bangkit dengan kuasa. Dari air mata menuju pengenalan. Maria menangis di kubur, dan seringkali kita pun menangis di tempat yang salah. Di depan hal-hal yang sudah mati di masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Namun Tuhan Yesus tidak membiarkan Maria larut dalam tangisan. Ia datang dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria tidak langsung mengenal Yesus. Ia kira itu penjaga taman. Seringkali Tuhan hadir dalam bentuk yang tidak kita sadari. Kita mengira dia jauh, padahal dia ada di dekat kita. Baru ketika Yesus memanggil namanya, "Maria," ia mengenali suara gurunya dan berseru, "Rabuni." Pelajarannya untuk kita, Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ia tahu nama kita, pergumulan kita, dan air mata kita. Pengenalan akan Tuhan dimulai ketika kita mendengar suaranya secara pribadi, memanggil nama kita. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Artinya iman Maria tidak boleh hanya bergantung pada kehadiran fisik, tetapi pada iman rohani, percaya tanpa harus melihat. Selanjutnya dari ketakutan menuju damai ayat 19-23. Murid-murid Yesus berkumpul di ruangan tertutup karena takut. Pintu dikunci, hati terkunci, semangat terkunci. Tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Inilah hadiah kebangkitan, damai yang sejati. Yesus tidak menegur mereka karena lari waktu dia disalibkan, melainkan memberi damai dan mengutus mereka kembali. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pelajarannya untuk kita, Tuhan tidak mencari murid yang sempurna, tapi yang bersedia diubah dan diutus kembali.
Kebangkitan Yesus memulihkan keberanian dan semangat pelayanan. Yesus menggembusi mereka dengan Roh Kudus, tanda bahwa kehidupan baru dimulai. Setiap orang percaya juga digembusi dengan roh keberanian dan kasih. Selanjutnya dari keraguan menuju iman yang hidup. Thomas tidak hadir ketika Yesus pertama kali datang. Ia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak percaya." Thomas mewakili banyak dari kita. Kita ingin melihat dulu baru percaya. Namun Yesus mengasihi Thomas. Ia datang khusus untuknya 8 hari kemudian. Yesus tidak marah, tetapi menunjukkan bekas lukanya. Thomas akhirnya berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah pengakuan iman yang kuat dari mulut seorang yang ragu menjadi pengaku iman sejati. Pelajarannya untuk kita, Tuhan tidak menolak orang yang ragu. Asal keraguan itu membawanya mencari kebenaran. Dan Yesus selalu siap meneguhkan iman kita dengan kasih-Nya. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu adalah berkat bagi kita semua hari ini. Kita tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita percaya Dia hidup. Dan karena Dia hidup, iman kita pun hidup. Dari cerita menjadi kesaksian hidup. Yohanes menutup pasal ini dengan kalimat yang indah. "Semua yang tertulis di sini supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi undangan untuk percaya. Percaya bukan sekedar pengetahuan, tetapi keputusan untuk menyerahkan hidup kepada Yesus yang hidup. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kebangkitan Yesus mengubah segalanya. Dari air mata menjadi sukacita. Dari takut menjadi berani. Dari ragu menjadi percaya. Dari mati roh menjadi hidup kembali. Jika Yesus hidup, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Harapan kita bukan pada dunia, tapi pada Tuhan yang sungguh mengalahkan maut. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.